Pi Network, earn more Pi daily with these tricks. With Jcoin. Pernahkah Anda merasa mining Pi Network terlalu lambat? Atau mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa orang lain bisa mendapatkan lebih banyak Picoin dalam waktu yang sama? Pi Network adalah proyek blockchain revolusioner yang memungkinkan pengguna menambang cryptocurrency langsung dari ponsel tanpa konsumsi daya besar seperti Bitcoin. Saat ini, lebih dari 100 juta akun telah terverifikasi dan jutaan pengguna aktif telah berpartisipasi dalam mining. Sekarang, Pi Network telah masuk open mainnet. Bahkan, Picoin sudah bisa diperjualbelikan di beberapa bursa yang telah lolos KYB. Ini berarti semakin penting untuk menambang Pi secara optimal agar tidak tertinggal dalam ekosistem baru ini. Dengan Web 3 yang terus berkembang, Pi memiliki potensi besar sebagai alat pembayaran utama di berbagai platform digital. Di video ini, saya akan membagikan beberapa strategi utama untuk meningkatkan kecepatan mining Pi Network secara drastis. Pastikan tonton sampai akhir, karena ada tips eksklusif yang jarang diketahui banyak orang. Cara kerja mining di Pi Network? Sekarang, sebelum kita masuk ke strategi meningkatkan kecepatan mining, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana sistem mining di Pi Network bekerja. Berbeda dengan Bitcoin atau kripto lainnya yang membutuhkan perangkat dengan daya komputasi tinggi, mining Pi Network hanya memerlukan aplikasi di ponsel Anda. Sistem ini menggunakan mekanisme yang disebut Proof of Engagement, yang berarti pengguna cukup masuk ke aplikasi dan menekan tombol mining setiap 24 jam untuk mengonfirmasi keikutsertaan mereka dalam jaringan. Namun, yang banyak orang belum tahu adalah bahwa kecepatan mining setiap pengguna berbeda-beda, tergantung pada beberapa faktor utama. Yang pertama adalah Base Mining Rate, BMR, yaitu kecepatan dasar yang berlaku untuk semua pengguna dan ditentukan oleh Pi Network berdasarkan tingkat adopsi global. Seiring bertambahnya jumlah pengguna, BMR ini akan terus menurun agar jumlah Pi yang beredar tetap terkendali. Faktor kedua yang sangat memengaruhi kecepatan mining adalah boosters atau pengganda mining rate. Ada beberapa jenis boosters yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah referral bonus, yang memungkinkan Anda mendapatkan tambahan kecepatan mining jika Anda mengajak orang lain untuk bergabung dan mereka aktif menambang. Semakin banyak referral yang aktif, semakin tinggi pula kecepatan mining Anda. Kemudian ada Security Circle, yaitu fitur yang memungkinkan Anda menambahkan orang-orang terpercaya ke dalam lingkaran keamanan akun Anda. Jika Security Circle sudah terisi penuh dengan pengguna yang aktif, maka Anda akan mendapatkan bonus mining tambahan. Selain itu, ada juga Lockup Reward, yang memungkinkan Anda mengunci sebagian Pi yang telah Anda tambang untuk jangka waktu tertentu. Semakin besar jumlah Pi yang Anda kunci dan semakin lama durasinya, semakin besar pula bonus mining yang Anda dapatkan. Terakhir, bagi mereka yang ingin mendapatkan tambahan reward lebih besar, Pi Network juga menyediakan fitur node mining. Dengan menjalankan node di komputer atau laptop, pengguna bisa membantu mengamankan jaringan dan mendapatkan insentif tambahan dalam bentuk peningkatan kecepatan mining. Jadi, dengan memahami faktor-faktor ini, Anda bisa mulai mengoptimalkan mining Pi Network Anda dan mendapatkan hasil yang jauh lebih besar dibandingkan hanya menekan tombol mining setiap hari tanpa strategi yang tepat. Selanjutnya, kita akan masuk ke beberapa strategi utama yang bisa Anda gunakan untuk meningkatkan kecepatan mining secara drastis. Strategi meningkatkan mining Pi Network. Banyak pengguna hanya menekan tombol mining setiap hari tanpa menyadari bahwa ada strategi yang bisa membuat mereka mendapatkan lebih banyak Pi dalam waktu yang sama. Strategi pertama yang bisa Anda gunakan adalah mengoptimalkan Security Circle. Security Circle adalah fitur keamanan yang dirancang untuk membangun kepercayaan dalam jaringan Pi. Setiap pengguna bisa menambahkan hingga 5 orang terpercaya ke dalam Security Circle mereka. Dengan melengkapi Security Circle, Anda akan mendapatkan tambahan mining rate yang cukup signifikan. Tapi ingat, anggota yang Anda masukkan harus aktif menambang, karena jika mereka tidak aktif, bonus mining yang Anda dapatkan juga akan berkurang. Oleh karena itu, pastikan Anda menambahkan pengguna yang benar-benar aktif agar hasilnya maksimal. Strategi kedua adalah menggunakan Lockup Reward. Lockup adalah fitur yang memungkinkan Anda mengunci sebagian Pi yang telah Anda tambang dalam periode waktu tertentu. Semakin besar jumlah Pi yang Anda kunci dan semakin lama durasinya, semakin besar pula bonus mining yang Anda peroleh. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk meningkatkan mining rate, terutama bagi mereka yang ingin mendapatkan lebih banyak Pi dalam jangka panjang.
Jika Anda yakin dengan masa depan Pi Network, menggunakan lockup dalam jumlah besar bisa menjadi strategi terbaik untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya, bagi yang ingin mendapatkan bonus tambahan, Anda bisa menjalankan node Pi Network di komputer atau laptop. Node adalah perangkat lunak yang membantu menjaga stabilitas dan keamanan jaringan. Berbeda dengan mining di ponsel, menjalankan node memungkinkan Anda berkontribusi lebih besar dalam ekosistem Pi dan mendapatkan imbalan tambahan. Untuk menjalankan node, Anda cukup mengunduh aplikasi resmi Pi Node di komputer, menjalankannya, dan memastikan koneksi tetap aktif. Semakin lama node Anda berjalan, semakin besar pula reward yang bisa Anda dapatkan. Terakhir, strategi yang sering diabaikan tetapi sangat efektif adalah meningkatkan utility usage dengan Fireside. Fireside adalah fitur sosial dalam ekosistem Pi yang memungkinkan pengguna untuk berbagi konten, berinteraksi dengan komunitas, dan mendapatkan token tambahan. Anda bisa mengumpulkan token dengan menonton iklan atau berkontribusi melalui postingan dan komentar. Token ini kemudian bisa digunakan untuk meningkatkan engagement, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai utilitas akun Anda. Semakin tinggi utility usage Anda, semakin besar pula kesempatan Anda untuk mendapatkan reward tambahan dalam mining. Jadi, dengan menerapkan strategi ini, Anda bisa meningkatkan kecepatan mining secara signifikan dan memaksimalkan jumlah Pi yang Anda kumpulkan. Sekarang, mari kita bahas beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para penambang Pi dan bagaimana cara menghindarinya agar mining Anda tetap optimal. Menghindari kesalahan umum dalam mining Pi Network. Banyak orang yang sudah lama mining tetapi merasa hasilnya tidak optimal, padahal mereka mungkin tanpa sadar melakukan kesalahan yang justru menghambat potensi mereka dalam mendapatkan lebih banyak Pi-coin. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah referral pasif. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, referral adalah salah satu faktor utama yang bisa meningkatkan kecepatan mining. Namun, banyak pengguna hanya fokus mengundang orang baru tanpa memastikan mereka benar-benar aktif. Referral yang tidak menambang secara rutin tidak akan memberikan manfaat apapun bagi Anda. Solusinya adalah memastikan referral yang Anda undang memahami pentingnya mining setiap hari dan bagaimana cara memaksimalkan kecepatan mereka sendiri. Dengan begitu, Anda dan referral Anda bisa saling mendukung untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Kesalahan berikutnya adalah tidak menyelesaikan KYC. KYC adalah proses verifikasi identitas yang sangat penting di Pi Network, karena tanpa menyelesaikan KYC, Pi yang sudah Anda tambang tidak bisa digunakan atau ditransfer ke wallet utama di mainnet. Sayangnya, masih banyak pengguna yang mengabaikan proses ini atau menundanya, padahal Pi Network terus memperluas kesempatan bagi pengguna untuk menyelesaikan KYC mereka. Selain itu, banyak pengguna yang tidak mengoptimalkan fitur Security Circle dan Lockup, yang bisa berdampak negatif pada kecepatan mining mereka. Seperti yang kita bahas sebelumnya, Security Circle memberikan bonus tambahan jika Anda mengisinya dengan anggota yang aktif, tetapi jika Anda mengabaikan fitur ini, mining Anda akan berjalan lebih lambat. Begitu juga dengan Lockup Reward, banyak pengguna yang tidak memanfaatkannya dengan baik, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kecepatan mining dalam jangka panjang. Kesalahan terakhir yang sering terjadi adalah tidak memahami mekanisme dasar mining dan hanya menekan tombol setiap hari tanpa strategi yang jelas. Jika Anda hanya mengandalkan base rate tanpa mengaktifkan booster, referral, node, atau fitur lainnya, maka kecepatan mining Anda akan tetap rendah dibandingkan mereka yang memanfaatkan semua fitur yang tersedia. Semua kesalahan ini jika dibiarkan terus-menerus bisa berdampak negatif pada hasil mining Anda. Semakin lambat mining yang Anda lakukan, semakin sedikit Pi yang Anda kumpulkan, dan ketika adopsi Pi semakin luas, Anda bisa kehilangan kesempatan untuk memiliki lebih banyak aset di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk menghindari kesalahan-kesalahan ini dan mulai menerapkan strategi yang benar agar mining Pi Network Anda lebih optimal. Selanjutnya, kita akan membahas simulasi dan perhitungan reward mining untuk melihat secara nyata bagaimana strategi yang telah kita bahas bisa memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Simulasi dan perhitungan reward mining. Sekarang, untuk lebih memahami bagaimana strategi yang telah kita bahas bisa berdampak pada hasil mining, mari kita lakukan simulasi perhitungan reward mining di Pi Network. Dengan contoh perhitungan sederhana ini, kita bisa melihat perbedaan antara pengguna yang hanya menambang secara pasif dan mereka yang menerapkan strategi yang tepat. Misalnya, kita mulai dengan base mining rate, BMR, sebesar 0,01 Pi per jam. Jika seorang pengguna hanya menekan tombol mining setiap hari tanpa menggunakan booster apapun, maka dalam 24 jam, ia hanya akan mendapatkan 0,24 Pi per hari. Jika dia menambang selama 1 bulan penuh tanpa henti,
hasil yang didapat adalah 7.2 pi dalam sebulan. Sekarang, mari kita bandingkan dengan pengguna yang mengoptimalkan semua strategi yang tersedia. Misalkan ia memiliki 5 referral aktif, yang masing-masing memberikan bonus tambahan sebesar 20% dari base rate. Dengan begitu, ia mendapatkan tambahan 100% dari BMR, sehingga kecepatan miningnya menjadi 0.02 pi per jam. Selain itu, ia juga mengisi security circle secara penuh dan mendapatkan bonus tambahan 50% dari BMR, yang berarti sekarang kecepatan miningnya meningkat menjadi 0.03 pi per jam. Jika ia juga menggunakan lock-up reward dengan rasio tinggi, misalnya 50% selama 3 tahun, maka ia bisa mendapatkan tambahan 20% dari BMR, sehingga total kecepatan miningnya sekarang menjadi 0.036 pi per jam. Jika kita hitung dalam sehari, pengguna ini sekarang bisa mendapatkan 0.864 pi, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya 0.24 pi per hari dari pengguna yang tidak mengoptimalkan strateginya. Dalam 1 bulan, pengguna ini bisa mendapatkan 25.92 pi, hampir 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan pengguna pasif. Jika pengguna ini juga menjalankan node Pi Network, ia bisa mendapatkan tambahan reward dari aktivitas tersebut, serta meningkatkan tingkat kepercayaannya dalam ekosistem Pi, yang berpotensi memberikan keuntungan lebih besar di masa depan. Ditambah lagi, jika ia aktif di Fireside dan meningkatkan utility usage, maka mining rate-nya bisa meningkat lebih jauh. Dari perhitungan ini, kita bisa melihat bahwa menggunakan strategi yang tepat bisa meningkatkan hasil mining secara signifikan. Jika Anda hanya menekan tombol mining setiap hari tanpa menerapkan strategi ini, Anda akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak pi dalam waktu yang sama. Oleh karena itu, sangat penting untuk memaksimalkan semua fitur yang tersedia agar mining yang Anda lakukan lebih efektif dan menguntungkan. Kesimpulan dan diskusi. Dari semua yang telah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa menambang Pi Network bukan sekadar menekan tombol setiap hari, tetapi ada strategi yang bisa membuat mining jauh lebih efektif dan menguntungkan. Kita telah membahas bagaimana cara kerja sistem mining Pi, faktor yang mempengaruhi kecepatan mining, serta berbagai strategi untuk meningkatkannya, mulai dari mengoptimalkan security circle, menggunakan lock-up reward, menjalankan node, hingga meningkatkan utility usage dengan Fireside. Kita juga telah melihat kesalahan umum yang sering dilakukan pengguna, seperti referral pasif, tidak menyelesaikan KYC, atau tidak memanfaatkan fitur-fitur mining dengan optimal. Melalui simulasi perhitungan reward mining, kita telah membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, hasil mining bisa meningkat hingga beberapa kali lipat dibandingkan hanya menambang secara pasif. Selain itu, kita juga membahas tentang masa depan Pi Network, di mana saat ini Pi sudah memasuki open network dan mulai diperdagangkan di bursa yang telah lolos KYB. Dengan semakin banyaknya adopsi dalam ekosistem Web3, Pi memiliki peluang besar untuk menjadi alat pembayaran yang lebih luas di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk tetap aktif menambang dan mempersiapkan strategi jangka panjang agar bisa mendapatkan manfaat maksimal dari perkembangan Pi Network. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, strategi mana yang paling efektif dalam meningkatkan mining rate? Apakah Anda sudah menerapkan salah satu trik yang kita bahas? Atau mungkin Anda memiliki pengalaman menarik dalam mining Pi yang ingin dibagikan? Silakan tulis di kolom komentar, karena saya selalu membaca dan akan berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan dari Anda. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan update terbaru tentang Pi Network dan perkembangan dunia kripto lainnya. Jika video ini bermanfaat, klik tombol like dan bagikan ke teman-teman Anda yang juga sedang mining Pi, agar mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Terima kasih sudah menonton, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.